Setiap manusia bernafas. Setiap detik. Tanpa henti. Tanpa sadar. Tapi, pernahkah seseorang benar-benar mendengar suaranya sendiri? Pernahkah ia memperhatikan bahwa di antara tarik dan hembus nafas itu, ada rahasia besar yang telah Allah tanamkan sejak ia diciptakan? Tarikan nafas. Hembusannya. Allah. Tanpa disadari, setiap manusia sebenarnya telah memuji Tuhannya ribuan kali dalam sehari. Hanya saja, ia tak pernah benar-benar mendengarnya. Nafas bukan sekadar hidup. Ia adalah zikir yang tidak berhenti. Bahasa rahasia antara jiwa dan penciptanya. Dan ketika seseorang mulai menyadarinya, ia akan tahu bahwa ia tidak pernah sendiri. Bahwa bahkan dalam diamnya, dalam letihnya, dalam sedihnya, jiwanya masih terus menyebut nama Allah. Hidup ini terasa cepat. Hari-hari berlari, waktu berpacu, dan manusia sibuk mengejar apa saja yang bisa disentuh oleh mata. Namun di tengah kesibukan itu, ia sering lupa pada sesuatu yang paling dekat dengan dirinya. Nafasnya sendiri. Padahal, di setiap tarikan nafas, ada kehidupan yang diizinkan Allah untuk terus berlangsung. Ada kasih yang tak pernah terputus. Dan ada pengingat halus yang terus membisikkan, "Kau hidup karena aku." Tapi manusia sering tidak sadar. Ia menyangka hidup karena tenaganya, karena kesehatannya, karena rencananya. Padahal setiap hembus napas adalah pinjaman. Setiap tarikan adalah anugerah. Dan setiap jeda di antaranya adalah kesempatan untuk mengenal siapa yang memberi kehidupan itu. Nafas adalah tanda kasih ilahi yang paling lembut. Ia tidak terlihat, tapi ia selalu ada. Dan mungkin, selama ini kita hanya perlu berhenti sejenak, diam, mendengarkan, dan menyadari bahwa selama ini, Allah selalu hadir di antara nafas kita. Dan di titik inilah perjalanan batin itu sesungguhnya dimulai. Ketika seseorang berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menutup mata, dan mulai mendengarkan sesuatu yang selama ini selalu ada, tapi tak pernah ia perhatikan, nafasnya sendiri. Tarik perlahan, lalu lepaskan. Ada keheningan di antara 2 detik itu. Keheningan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Di sanalah tersembunyi rahasia besar yang Allah titipkan kepada manusia. Setiap tarikan napas adalah panggilan untuk hidup, dan setiap hembusan adalah pengingat untuk berserah. Setiap hembusan udara membawa pesan yang sama. Pesan yang tidak pernah berubah sejak manusia pertama diciptakan. Bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung pada kasih Allah. Ketika seseorang mulai menyadari itu, ia akan mendengar sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia akan merasakan bahwa setiap kali ia bernafas, ia sedang berbicara dengan penciptanya tanpa suara. Bahwa tanpa perlu kata, tanpa perlu lafaz, jiwanya sebenarnya sedang berzikir tanpa henti. Mari kita perlahan menyelaminya, menyusuri makna di balik tarikan dan hembusan napas. Memahami bagaimana tubuh ini, tanpa disadari, telah menjadi penyair yang selalu memuji Tuhannya. Sebuah perjalanan menuju kesadaran yang paling lembut. Perjalanan menemukan Allah di antara setiap hembus napas kita. Pertama, nafas, zikir yang tidak pernah terhenti. Setiap manusia hidup di bawah irama yang sama, irama nafas. Tarik, lalu hembus. Sebuah gerak yang sederhana, yang dilakukan sejak kita lahir hingga ajal datang. Namun di balik kesederhanaannya, ada rahasia besar yang tak semua manusia pahami. Bahwa setiap napas yang keluar dan masuk, sesungguhnya adalah bentuk zikir yang tak pernah berhenti. Bayangkan, setiap detik manusia bernafas. Dan dalam sehari, lebih dari 20.000 kali udara keluar masuk dari tubuh ini. 20.000 kali pula, sebenarnya jiwa menyebut nama Allah, meski lidah tak bergerak, meski mulut tak berucap. Karena setiap tarikan napas membawa kehidupan, dan setiap hembusan adalah bentuk penyerahan. Sebuah irama yang Allah tanamkan dalam tubuh agar manusia tak lupa.
bahwa hidup ini hanyalah karenanya. Ketika seorang bayi pertama kali menangis di dunia, tangisan itu bukan sekadar suara, tapi tanda pertama bahwa ia telah bernafas, telah menerima hembusan kasih dari Tuhannya. Sejak saat itu, seluruh hidup manusia bergantung pada satu hal yang lembut, udara. Tak terlihat, tapi selalu ada. Tak bersuara, tapi selalu menghidupi. Begitulah Allah menghadirkan kasih-Nya. Tak selalu tampak, tapi selalu ada di setiap detik kehidupan. Namun manusia jarang menyadarinya. Ia menarik napas terburu-buru, mengeluh saat lelah, dan lupa bahwa setiap kali ia bernafas, ada rahmat Allah yang sedang bekerja dalam dirinya. Ia lupa bahwa tubuh ini berzikir tanpa henti, bahwa paru-paru dan jantungnya bergerak bukan karena kehendaknya, tetapi karena izin Allah yang terus menghidupkannya dari dalam. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, hidupnya akan berubah secara perlahan. Ia tidak lagi menarik napas dengan gelisah, tapi dengan rasa syukur. Ia tidak lagi menghembuskan udara dengan keluh kesah, tapi dengan kesadaran bahwa setiap hembus adalah bentuk pasrah. Karena dalam setiap tarikan dan hembusan itu, ada kehidupan yang diizinkan dan diambil kembali oleh Allah. Tarik napas perlahan. Hembuskan pelan. Allah. Begitulah suara alamiah jiwa yang tenang. Seolah seluruh tubuh sedang bertasbih dalam diam, mengulang-ulang nama Tuhannya di luar kendali pikiran. Tubuh tahu kepada siapa ia bergantung, meski pikiran seringkali lupa arah. Dan dalam kesadaran itu, seseorang akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Nafas adalah surat cinta yang terus dibacakan Allah kepada hamba-Nya. Setiap kali udara masuk, itu adalah tanda bahwa Allah masih memberinya kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki diri, untuk mencintai, untuk bersujud. Dan setiap kali udara keluar, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengajarkan makna melepaskan. Melepaskan amarah, keinginan, dan segala hal yang tidak perlu dibawa lagi. Begitulah ritme kehidupan yang sempurna. Tarik untuk menerima kasih. Hembus untuk menyerahkan diri. Dua gerakan sederhana yang bila disadari, akan mengubah seluruh pandangan seseorang terhadap hidupnya. Ketika seseorang sedang marah, dan ia berhenti untuk menarik napas dalam-dalam, sebenarnya ia sedang diajarkan oleh Allah untuk menunda ledakan egonya. Ketika seseorang sedang sedih, dan ia menarik napas panjang sebelum menangis, itu pun zikir yang halus, tanda bahwa ia masih diberi kesempatan untuk merasa, untuk hidup. Dan ketika seseorang sujud, menundukkan wajahnya ke bumi, ia bernafas lebih tenang dari biasanya. Di saat itu, jiwa dan tubuh seirama dalam kedekatan yang sempurna, mengingat Allah bukan hanya dengan kata, tapi dengan seluruh keberadaan dirinya. Begitu lembutnya Allah mencintai manusia. Ia tidak memaksa manusia untuk selalu mengingatnya, karena ia sudah menanamkan zikir itu ke dalam sistem kehidupan kita. Ia tahu manusia mudah lupa, maka ia ciptakan sesuatu yang tidak mungkin berhenti, nafas. Sebuah pengingat abadi bahwa bahkan dalam lupa, kita tetap hidup di bawah rahmat-Nya. Dan mungkin, inilah alasan mengapa manusia tidak bisa menahan napas terlalu lama. Karena setiap napas adalah bentuk kebutuhan terhadap Allah. Menahan napas terlalu lama, sama saja dengan mencoba menjauh darinya. Dan tubuh pun tak akan mampu. Maka selama masih ada udara yang keluar masuk dari paru-paru, ketahuilah, Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali. Nafas adalah tanda bahwa cintanya masih berlanjut, bahwa perjalanan spiritualmu belum selesai. Dan di saat seseorang mulai benar-benar mendengarkan napasnya, ia akan sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang bergerak, tetapi tentang mendengar. Mendengar bagaimana Allah berbicara melalui hal paling sederhana, melalui udara yang ia hirup setiap hari, melalui detik-detik diam yang terasa biasa, namun sebenarnya adalah bentuk kasih yang luar biasa. Nafas adalah zikir yang tidak pernah berhenti.
Sebuah simfoni sunyi yang mengingatkan bahwa bahkan dalam diam, jiwa kita tetap sedang berbicara dengan penciptanya. Kedua, nafas sebagai jalan menuju kedamaian. Ada saat di mana seseorang mulai menyadari bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia tidak berada di ujung dunia, bukan pula di tempat-tempat yang hening atau tinggi. Kedamaian sejati ada di dalam diri, di tempat paling dekat namun paling sering diabaikan, di antara tarikan dan hembusan napas. Ketika seseorang mulai memperhatikan napasnya, ia sesungguhnya sedang menapaki jalan spiritual yang paling lembut. Karena napas adalah gerbang menuju kesadaran yang sejati. Setiap tarikan membawa kehidupan, dan setiap hembusan mengajarkan pelepasan. Dua hal ini, bila disadari dengan hati yang tenang, akan mengubah cara seseorang memandang hidup sepenuhnya. Coba bayangkan, setiap kali ia menarik napas dalam-dalam, ia sedang mengizinkan rahmat Allah masuk ke dalam dirinya. Dan setiap kali ia melepaskannya perlahan, ia sedang menyerahkan semua beban, semua gelisah, kepada tangan Allah yang maha menenangkan. Begitulah Allah mengajarkan cara hidup yang benar, melalui sesuatu yang sederhana, namun begitu dalam maknanya. Namun manusia sering lupa. Ia menarik napas dalam kekhawatiran, dan menghembuskannya dengan keluhan. Ia mempercepat ritme hidupnya, hingga lupa mendengar irama tenang yang Allah ciptakan di dadanya sendiri. Padahal, jika saja ia berhenti sejenak, menyadari betapa setiap napas adalah anugerah, maka hatinya akan menjadi lebih damai daripada 1000 kata nasihat. Nafas adalah latihan sabar yang terus-menerus. Ia mengajarkan keseimbangan antara menahan dan melepaskan. Menahan bukan berarti memaksa, tapi memberi ruang bagi diri untuk memahami. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi mempercayai bahwa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Disitulah inti dari ketenangan hidup seorang mukmin. Ia tahu kapan harus menahan, dan kapan harus melepaskan. Begitu pula dengan napas. Jika seseorang menariknya terlalu cepat, ia akan sesak. Jika ia menahannya terlalu lama, ia akan lelah. Hanya saat ia menarik dan menghembuskannya dengan lembut, ia akan merasakan keseimbangan. Begitulah hidup. Tenang bukan karena tanpa cobaan, tapi karena seseorang tahu bagaimana menyesuaikan irama hatinya dengan irama takdir Allah. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran akan napasnya, ia tidak lagi tergesa-gesa. Ia tidak lagi menuntut kehidupan berjalan sesuai kehendaknya. Ia mulai menikmati setiap detik dengan penuh rasa syukur. Ia menatap langit dengan hati yang lapang, menyapa dunia dengan senyum yang tenang. Karena di setiap tarikan napas, ia tahu Allah sedang bersamanya. Dalam kesadaran itu, ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya bergerak, berlari dari satu hal ke hal lain, tanpa pernah berhenti untuk mendengar. Dan ketika akhirnya ia mulai mendengarkan napasnya sendiri, ia menemukan suara yang ia cari selama ini. Suara kehadiran Allah di dalam dirinya. Nafas adalah cara Allah berbicara tanpa suara. Ia tidak menggunakan kata, tidak memakai tanda, hanya ritme lembut yang terus mengalun. Masuk, memberi kehidupan. Keluar, memberi ketenangan. Dan jika seseorang mau duduk sejenak dalam diam, mendengarkan irama itu dengan kesadaran penuh, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh logika. Rasa damai yang menenangkan seluruh jiwanya. Dalam keheningan itu, ia mulai memahami makna sabar yang sesungguhnya. Bahwa sabar bukan menunggu hasil, tapi menikmati proses dengan ketenangan hati. Bahwa rida bukan berhenti berharap, tapi mempercayai bahwa setiap tarikan napas pun sudah merupakan bentuk kasih Allah yang tiada henti. Dan bahwa syukur bukan hanya tentang ucapan di bibir, tapi tentang kesadaran yang terus hidup di setiap helaan napas. Seseorang yang hidup dalam kesadaran ini akan menjadi lembut, baik kepada dirinya maupun kepada dunia. Ia tidak lagi mudah marah, karena ia tahu satu tarikan napas sabar
lebih menenangkan daripada 1000 kata penyesalan. Ia tidak lagi menyimpan kebencian, karena ia tahu setiap kali ia melepaskan napas, ia pun sedang melepaskan semua hal yang memberatkan hatinya. Nafas menjadikan manusia lebih sadar, lebih peka terhadap kasih Allah. Ia mulai menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak dengan irama yang sama. Irama memberi dan menerima, datang dan pergi, irama hidup dan mati. Dan ketika hati sudah selaras dengan irama itu, jiwa menjadi tenang seperti air yang tidak lagi bergolak. Inilah jalan menuju kedamaian sejati. Kedamaian yang tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Dari kesadaran bahwa setiap detik hidup adalah napas yang ditiupkan oleh kasih Allah. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, karena ia bersumber dari hati yang telah mengenal Tuhannya. Dan saat seseorang sampai di titik itu, ia tidak lagi takut menghadapi apapun. Ia tahu, selama ia masih bisa menarik napas, berarti Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama ia masih bisa menghembuskannya, berarti Allah masih memberinya ruang untuk berserah. Setiap tarikan adalah kehidupan, dan setiap hembusan adalah keikhlasan. Begitulah, nafas bukan hanya alat untuk hidup, tapi juga jalan pulang bagi jiwa yang ingin menemukan damai. Ia adalah zikir tersembunyi yang menuntun manusia untuk mengenal Allah, tanpa harus berbicara, tanpa harus memaksa, hanya dengan diam dan menyadari bahwa dalam setiap hembus udara, Allah sedang memeluknya dengan kasih yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan sampai ke dalam dada. Ketiga, nafas dan rahasia cinta ilahi. Ada satu tahap dalam perjalanan batin, ketika seseorang berhenti melihat napas hanya sebagai gerak tubuh, dan mulai merasakannya sebagai bentuk kasih yang paling halus dari Allah. Pada tahap ini, napas tidak lagi sekadar memberi hidup, melainkan menjadi jembatan cinta antara yang diciptakan dan Sang Pencipta. Ia duduk dalam diam, merasakan udara masuk dengan lembut ke dalam dirinya. Dingin, tenang, menenangkan. Udara itu mengalir, memberi kehidupan pada setiap sel tubuh. Dan ia menyadari bahwa apa yang menghidupinya bukan sekadar oksigen, melainkan kasih Allah yang menembus tanpa suara. Ketika ia menghembuskannya perlahan, ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Ia melepaskan udara itu kembali ke alam, seolah menyerahkan kehidupannya kembali kepada sumbernya. Di sanalah ia mulai memahami, hidup ini hanyalah siklus pemberian dan pengembalian cinta. Allah memberi kehidupan melalui napas, dan manusia mengembalikannya melalui pasrah yang tulus di setiap hembusan. Dalam kesadaran itu, seseorang mulai menyadari betapa agungnya rahasia ini, bahwa udara yang ia hirup bukan hanya miliknya, tetapi juga dihirup oleh orang lain, oleh hewan, oleh pepohonan, oleh seluruh makhluk di bumi. Semuanya bernafas dalam irama yang sama. Irama yang berasal dari satu sumber, Allah. Betapa indahnya, betapa lembutnya. Seluruh alam ini sebenarnya sedang bernafas dalam satu nama yang sama. Satu cinta yang sama, satu kehidupan yang sama. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, hatinya menjadi luas. Ia tak lagi melihat dunia dengan mata perbedaan, tapi dengan pandangan kasih. Ia tak lagi bertanya siapa yang lebih mulia. Karena ia tahu, semua sama-sama dihidupkan oleh napas yang satu. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Karena ia tahu, setiap manusia sedang bernafas dalam ampunan yang sama. Ia tidak lagi merasa lebih suci. Karena ia tahu, udara yang ia hirup pun berasal dari kasih yang tak ia miliki. Nafas adalah bentuk cinta yang paling merata. Ia tidak memilih, tidak membeda-bedakan. Ia menghidupi yang baik dan yang jahat, yang beriman dan yang lalai, yang mencinta dan yang membenci. Karena cinta Allah tidak terkurung oleh perbedaan. Ia hadir di antara semua makhluk, menghidupkan, mengingatkan, dan memeluk mereka dalam cara yang tak terlihat. Dan disinilah seseorang mulai benar-benar memahami makna cinta ilahi.
Bahwa cinta kepada Allah bukan hanya tentang doa yang panjang. Bukan pula tentang amal yang banyak. Tapi tentang kesadaran bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk mencintainya kembali. Setiap tarikan napas adalah ucapan, aku masih ingin hidup di bawah kasih MU. Dan setiap hembusan adalah pengakuan, aku menyerahkan segalanya kepada MU. Ketika seseorang mencapai tahap ini, ia tidak lagi memandang kesulitan sebagai beban, tapi sebagai cara Allah mengajarinya untuk bernafas lebih dalam. Ia tidak lagi menolak cobaan, karena ia tahu setiap ujian hanyalah latihan untuk menenangkan napasnya di tengah badai. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu, yang hilang hanyalah bentuk, bukan cinta itu sendiri. Seseorang yang hidup dalam kesadaran cinta napas ini, akan melihat dunia dengan mata yang baru. Ia melihat kasih Allah di balik setiap peristiwa, di balik setiap manusia yang ia temui. Di balik setiap udara yang ia hirup, ia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar kosong. Karena bahkan udara yang tak terlihat pun penuh dengan cinta yang menghidupkan. Ketika ia bangun di pagi hari, ia menarik napas dan tersenyum. Terima kasih, ya Allah. Engkau masih mempercayakanku hidup hari ini. Dan ketika malam tiba, ia bernafas perlahan sebelum tidur. Ya Allah. Jika engkau ingin memanggilku malam ini, terimalah hembus nafasku sebagai zikir terakhir dari hamba MU yang lemah. Ia tidak lagi hidup dengan cemas, karena setiap napas telah menjadi pengingat bahwa Allah selalu bersamanya. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena ia tahu udara yang sama yang mengelilinginya adalah pelukan halus dari Tuhannya. Cinta yang ia rasakan kini bukan lagi cinta yang membuatnya gelisah, tapi cinta yang menenangkan, cinta yang menundukkan hati, cinta yang membuatnya ingin berbuat baik pada siapapun. Karena ia tahu, mencintai makhluk Allah adalah bentuk terindah dari mencintai Allah itu sendiri. Nafas, pada akhirnya, bukan sekadar tanda hidup. Ia adalah ayat kasih yang terus dibacakan Allah ke dalam tubuh manusia. Dan siapapun yang mampu mendengarnya dengan hati, akan mengerti bahwa hidup ini bukan tentang seberapa panjang seseorang bernapas, tapi tentang seberapa sadar ia bahwa setiap napas adalah cinta yang datang dari Allah. Hidup adalah tarikan kasih dan hembusan pasrah. Begitulah Allah mengajarkan manusia untuk mencintainya. Tanpa perlu kata, tanpa perlu tanda. Hanya dengan terus bernafas dalam kesadaran dan syukur. Dan di akhir perjalanan panjang ini, seseorang akan memahami satu hal yang paling indah, bahwa sejak pertama kali ia bernafas, Allah sudah mencintainya lebih dulu, dan setiap napas yang keluar dari tubuhnya adalah ucapan lembut dari jiwa yang membalas cinta itu, tanpa suara, tapi penuh makna. Pada akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa kehidupan tidak diukur dari berapa lama ia bernafas, tetapi dari seberapa dalam ia menyadari maknanya. Bahwa setiap tarikan napas bukan sekadar pertanda bahwa tubuh masih hidup, melainkan bukti bahwa kasih Allah masih mengalir di dalam diri. Nafas bukan hanya udara yang bergerak masuk dan keluar. Ia adalah zikir tanpa suara. Doa yang tak terucap tapi terus bergetar di dalam dada. Ketika manusia lupa kepada Tuhannya, nafas tetap mengingat. Ketika lidah diam, nafas tetap bertasbih. Dan ketika hati rapuh, nafas tetap berkata lembut, aku hidup karena kasih MU, ya Allah. Sungguh, betapa indahnya cara Allah menjaga manusia. Ia tidak meminta mereka mengingatnya setiap saat dengan ucapan. Karena ia tahu manusia mudah lupa. Maka ia tanamkan zikir itu dalam sesuatu yang tidak mungkin berhenti. Napas itu sendiri. Begitulah kasih Allah bekerja. Diam, lembut, dan tak terduga. Ia tidak datang dengan suara keras atau tanda besar, tetapi lewat hal-hal kecil yang paling sederhana. Udara, detak jantung, dan kehidupan yang terus berulang setiap hari. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, dunia yang dulu terasa menekan akan terasa ringan. Ia tak lagi mudah cemas, tak lagi mudah kecewa. Karena setiap kali ia menarik napas, ia tahu,
Allah masih memberinya kesempatan untuk hidup, untuk mencintai, untuk memperbaiki, untuk bersyukur. Dan setiap kali ia menghembuskan napas, ia tahu Allah sedang mengajarinya cara berserah, bahwa hidup ini tidak perlu ditaklukkan, cukup dijalani dengan hati yang tenang, dan keyakinan bahwa setiap hembusan adalah bagian dari rencananya. Maka, jika hari ini kau merasa lelah, berhentilah sejenak, duduk dalam diam, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk melalui hidung, mengalir lembut ke dalam dada, menyentuh ruang yang paling dalam di hatimu. Itu bukan sekadar oksigen. Itu adalah kasih Allah yang sedang menyentuhmu. Sebuah sapaan lembut yang berkata, "Tenanglah, aku masih menjagamu." Setiap tarikan napas adalah pelukan yang tak terlihat. Setiap hembusan adalah ajakan untuk melepaskan semua yang bukan milikmu. Dan di antara dua napas itu, terdapat momen suci yang sering kali dilupakan. Momen di mana Allah berbicara tanpa kata, dan jiwa menjawab tanpa suara. Hiduplah dengan kesadaran seperti itu. Bernafaslah dengan syukur. Hembuskan dengan ikhlas. Dan nikmatilah setiap detik kehidupan. Sebagai percakapan halus antara dirimu dan Tuhanmu. Sebab selama napas ini masih berirama, berarti cinta Allah belum berhenti bekerja di dalam dirimu. Dan ketika nanti tiba saatnya napas terakhir, semoga hembusan itu bukan hanya akhir dari kehidupan, tetapi juga menjadi zikir terakhir yang membawa kita kembali pulang ke pelukan kasih yang selama ini selalu ada, sejak nafas pertama hingga yang terakhir. Dan semoga kita pun perlahan sampai di jalan itu. Jalan orang-orang yang hatinya bersih, jiwanya tenang, dan hidupnya menjadi cermin kasih Allah di bumi.